Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana. Kali ini saya akan membahas mengenai memelihara peradaban. Saya terinspirasi oleh Rocky Gerung. Bagaimana sih membangun sebuah percakapan dalam tubuh Indonesia ini sendiri. Nah, yang pertama kita tahu bahwasanya ada yang disebut dengan negarawan. Dan juga ada juga agamawan. Negarawan ini berpedoman pada konstitusi, ayat-ayat konstitusi. Sedangkan agamawan ini pada kitab suci. Katakan saja di konstitusi ini ingin membangun sebuah demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik, yang luhur, agar buah demokrasi ini benar-benar dinikmati oleh lambung yang sehat, seperti itu. Kemudian, kitab suci ini sendiri yang dikejar adalah keselamatan. Dan nanti keselamatan akan beda-beda karena di Indonesia itu beda-beda agama. Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Inilah yang disebut dengan pluralitas. Tafsiran atas keselamatan pun ini beda-beda. Maka harus ada dialog. Dialog internal maupun dialog eksternal. Internal antar Islam, contoh antar NU dan FPI mengadakan dialog soal teori keselamatan ini sendiri atau keyakinan keselamatan ini sendiri. Kemudian kalau eksternal ini, contoh dialog lintas agama, dialog kitab suci, seperti itu. Seperti yang sekarang mengupa di YIPC, yang Interfaith Peacemaker. Mereka adalah komunitas untuk tukar tambah perspektif. Jadi mereka mengadakan dialog agar saling bisa menemukan perbedaan, kontras perbedaannya di mana dan persamaannya di mana. Tujuannya untuk apa? Ya ini. Kalau tadi yang internal itu untuk keakraban interpretasi, sedangkan eksternal itu ya untuk membangun keharmonisan antara umat beragama, seperti itu. Kemudian dalam demokrasi ini sendiri, demokrasi dihadapkan pada ragam cita-cita dan harapan. Maka demokrasi harus bisa menampung hal ini. Untuk bisa ditampung hal ini, itu harus terjadi dialektika. Jadi ada tesis, antitesis, dan sintesa. Atau dialektika pemikiran, pergulatan pemikiran, adu argumen, seperti itu. Jadi ini yang harus terjadi di Indonesia. Dialektika yang berkualitas tentunya, adu argumen bukan adu sentimen. Kemudian apa yang dikejar dari bangunan ini, versi negarawan ini sendiri, yaitu tidak lain adalah yang sesuai konstitusi, yaitu kesejahteraan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya mungkin ya, yang sesuai dengan konstitusi, yang intinya aspek teknik kesejahteraan dan aspek kemanusiaan kalau menurut Nurul Majid, seperti itu. Kemudian kita tahu ada fenomena partai Islam. Jadi antara agama dan negara, ini kadang agama masuk ke negara, ingin mengatur negara melalui partai agama, entah partai A, partai B, partai Kristen, partai Islam, partai apapun itu, dan seterusnya. Kemudian negara juga ingin mengatur agama, ingin masuk gitu, identitas agama. Siapa ya negara ini? Maksudnya mau agama mana? Mau A, B, C, atau D gitu. Tidak bisa. Jadi negara ada keharusan untuk merangkul semua agama kalau negara. Nah, ini jika berjalan seperti ini, maka itu sesuai dengan konstitusi, seperti ini. Maka ini akan sesuai dengan konstitusi. Jadi apabila partai Islam ingin merubah Indonesia, ya harus sesuai dengan konstitusi, seperti itu. Kemudian ini ada pernyataan dari Rocky Gerung menyatakan seperti ini: percakapanlah yang memelihara peradaban.
dendam dan kemarahan menutup percakapan. Fanatisme mulai dari situ mendaur ulang kejahatan. Jadi inilah dialog yang harus dibangun, percakapan yang harus dibangun. Untuk apa? Memelihara peradaban dengan dialektika, debat, dialog, apalah itu. Kemudian dendam dan kemarahan yang akan menutup percakapan. Jadi percakapan belum dimulai, adu sentimen sudah menutup percakapan, seperti itu. Fanatisme, dari situ ada kubu A versus kubu B, perang terus. Jadi peradaban tidak dipelihara oleh pemikiran seperti itu. Itu yang harus ditakutkan. Jadi ada kata dialog, debat, dialektika, diskusi, tradisi intelektual untuk memelihara peradaban, seperti itu. Jadi itu saja. Saya terinspirasi dari pernyataan Rocky Gerung di Twitternya mengenai memelihara peradaban. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.